Baik, kita mulai aja. Baik, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita kajian hadis hari ini Selasa 13 Juni 2023. Tentunya bersama Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Senang sekali karena beberapa kali pertemuan kita sempat jeda dan pertama ketika kita bisa berjumpa di sini kita tahu bahwa Ayahanda sehat dan kedua tentunya bisa dapat ilmu serta pencerahan-pencerahan dari Ayahanda kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian hadis, terus kemudian sampai di mengkompromisikan hadis-hadis yang bertentangan. Nah, sekarang saya juga belum tahu nih tema kajian kita. Biasanya Ayahanda kasih surprise dan tema yang sangat menarik. Baik Ayahanda, waktu dan kesempatan dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Walaupun kita semua pasti di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Nah, dia sibuk dengan ujiannya, sibuk dengan membuat makalah, Pak Idris sibuk dengan persiapan dirinya menjadi calon rektor, dan lain-lain. Saya kira semuanya sibuk, tidak ada yang tidak sibuk. Tapi Alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk beramal, untuk bekerja. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, kajian kita pada hari ini masih berkaitan dengan perkembangan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kita tahu dalam uraian yang lalu, para sahabat itu, pada sahabat Rasulullah, setelah meninggalnya Rasulullah tidak berdiam diri untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, dalam buku yang saya dapat, tidak banyak dikembangkan hadis, tidak banyak disebarkan hadis. Alasannya adalah bahwa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab menekankan untuk menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk menyebarkan wahyu-wahyu ilahi kepada para masyarakat atau umat ketika itu, disertai dengan bacaan-bacaan yang benar. Itu saya ambil dari Hasbi As-Siddiqi yang mengutip pendapat itu. Itu artinya bahwa Umar menekan terlebih dahulu agar Al-Quran yang disebarkan terlebih dulu ke pelosok-pelosok, ke Irak, ke Basrah, ke Yaman, dan lain-lainnya. Bahkan Umar Ibnul Khattab ketika masa pemerintahnya menyatakan para utusannya, kalian tidak usah dulu menyebarkan hadis. Yang penting bagi kalian itu adalah menyebarkan Al-Quranul Karim dengan bacaan-bacaan yang benar. Ini kawan-kawan sekalian, kondisi hadis pada masa Abu Bakar dan Umar.
Bukan mereka tidak mau menyebarkan itu, tetapi mereka masih ingin untuk menyebarkan Al-Quran terlebih dahulu. Mungkin ini ada kaitannya dengan pada masa Nabi, yang pertama ditulis oleh para sahabat itu adalah Al-Quran. Hadis tidak dituliskan secara langsung pada masa itu oleh para sahabat. Dalam kaitan dengan itu, Abu Hurairah pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Abu Hurairah, bagaimana statusmu sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Apakah engkau juga meriwayatkannya pada masa Abu Bakar dan Umar? Abu Hurairah menjawab, ketika itu saya tidak berani menyebarkan hadis lebih banyak. Karena katanya sekiranya saya memperbanyak meriwayatkan hadis, tentulah Umar akan mencambuk saya dengan cambuknya. Itu kata Abu Hurairah. Ini berarti betul-betul Umar itu tegas dalam kaitan dengan ini. Bahkan konon, katanya itu, tapi itu tidak benar, kata Hasbi As-Siddiqi. Pernah Umar itu memenjarakan beberapa orang sahabat. Gara-gara mereka banyak meriwayatkan hadis pada masa Umar bin Khattab. Katanya itu ada yang didakwa, misalnya seperti Ibnu Mas'ud, pernah dipenjara katanya. Abu Darda pernah. Abu Zar Al-Ghifari pernah dipenjara. Lantaran apa? Lantaran mereka memperbanyak riwayat hadis. Tapi kata Hasbi As-Siddiqi, riwayat seperti itu tidak didapati dalam suatu kitab yang muktabar. Dan tanda kepalsuan pun tampak katanya itu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak ingin yang tidak mau hadis itu tidak disebarkan pada masa Umar. Lalu dia atau mereka membuat cerita-cerita seperti itu. Karena itulah maka disebutkan di sini cerita itu adalah cerita yang bohong, kata kawan-kawan sekalian. Harus diperhatikan juga bahwa ada beberapa cara yang disampaikan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain atau kepada para tabi'in dalam meriwayatkan hadis. Jadi ketika para sahabat menyampaikan hadis itu, ada beberapa cara mereka yang digunakan. Yang pertama, ada dengan cara menggunakan lafal asli yang didengarkannya dari Nabi. Nah, ini berarti periwayatan seperti ini adalah periwayatan sesuai dengan lafal yang mereka terima dari Nabi. Mereka hafal mati itu Nadia. Sehingga tidak ada perbedaan antara teks yang disampaikan oleh sahabat kepada sahabat yang lain dengan teks yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka dan yang mereka terima. Tapi harus diakui juga, ada kalanya mereka menyampaikan hadis itu secara maknawi. Jadi mereka tidak menghafal mati atau tidak menghafal betul pesan-pesan Rasulullah itu dalam hadisnya. Tapi yang penting bagi mereka, isi yang disampaikan itu. Ini berarti bahwa ada dua kategori sahabat ketika itu. Ada yang menyampaikan hadis secara lafzi dari Nabi, betul-betul lafal dari Nabi. Kemudian ada lagi hadis yang disampaikan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain ketika meriwayatkan hadis itu dengan cara menyampaikan isi hadisnya. Kalimat lafal yang mereka gunakan boleh jadi ada lafal dari mereka, tapi pesan intinya berasal dari Rasulullah. Ini berarti bahwa
Ada sahabat yang kuat hafalannya, menyampaikan pesan hadis itu kepada sahabat yang lain. Sama persis dengan lafal yang diterimanya dari Rasulullah. Ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain itu hanya dari sisi maknanya. Karena apa? Karena hafalan mereka tidak sekuat sahabat yang lain. Nah, kawan-kawan sekalian, saya beri contoh. Kita kan mendengarkan hadis yang masyhur. Iza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu. Itu di hadis yang lain. Iza matal insanu inqata'a amaluhu. Di hadis yang lain, iza matar rajulu inqata'a amaluhu. Coba lihat. Teks hadis yang berikutnya sama persis, tetapi ketika menggunakan kata sesudah inqata'a mata, itu ada tiga istilah yang digunakan. Yang pertama, al-insanu. Yang kedua, ibnu Adam. Kemudian yang ketiga, ar-rajul. Tidak ada bedanya ketiga istilah itu. Yang pertama, al-insanu. Itulah juga ar-rajulu. Ar-rajulu itu juga al-insanu. Al-insanu juga adalah ibnu Adam. Jadi terjadi periwayatan berdasarkan inti atau isi dari hadis. Karena apa kawan-kawan? Pada umumnya sahabat menerima hadis Nabi itu dengan cara menghafal. Tidak heran dalam penyampaiannya itu disampaikan berbeda dengan ini. Persoalannya bukan sengaja dibedakan antara lafal yang disampaikan oleh sahabat dengan Nabi, bukan. Karena kemampuan sahabat menghafal hadis itu. Yang mereka ingat adalah isinya saja. Ya. Sama juga nanti kalau kawan-kawan menyampaikan apa yang saya kaji pada hari ini, jadi mungkin kawan-kawan ada yang hafal mati betul apa yang saya sampaikan. Kemudian juga nanti ada yang menyampaikan yang penting isi dari ceramah saya, itu yang penting disampaikan. Berbeda dengan meriwayatkan Al-Quran. Inilah terjadi perbedaan antara riwayat hadis dengan riwayat Al-Quran. Al-Quran harus dengan lafal dan maknanya yang asli. Dan sedikit pun tidak boleh diadakan perubahan dalam riwayatan Al-Quran. Di situ terjadi perbedaan cara periwayatan Al-Quran dan hadis. Hadis itu diriwayatkan boleh dengan lafal aslinya, sesuai dengan yang diterima oleh para sahabat, boleh juga sesuai dengan materi dan isi pesan Rasulullah dalam hadisnya. Sehingga periwayatannya dilakukan secara maknawi, jadi maknanya saja. Sedangkan periwayatan Al-Quran sama sekali tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi betul-betul ayat Al-Quran harus disampaikan secara tekstual. Secara teks, tidak boleh dikurangi satu huruf pun, tidak boleh dikurangi sedikit pun dari apa yang diterima dari Rasulullah, dan Rasulullah menerima ayat-ayat itu sesuai dengan itu. Sahabat yang menyampaikan ayat-ayat itu kepada sahabat yang lain harus sesuai dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah, baik dari sisi lafal maupun dari sisi isinya. Demikian juga sahabat yang lain. Sehingga Al-Quran, kawan-kawan sekalian, sampai hari ini tidak akan pernah ada perubahan sedikit pun lafal dan maknanya berdasarkan makna dan lafal yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini kawan-kawan sekalian, mengapa beda demikian atau mengapa hal demikian terjadi? Kita tahu susunan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganti dengan lafal apapun, walaupun dengan mutaradifnya, walaupun dengan sinonimnya.
Bahkan walaupun sama isinya tidak boleh. Nah, ini penekanannya, tidak boleh menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu dengan lafal yang berbeda dengan lafal-lafal aslinya. Nah, ini kawan-kawan sekalian yang berkaitan dengan periwayatan hadis itu. Karena itu terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan dengan beberapa lafal matan. Saya sudah beri contoh tadi. Lantaran hadis-hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dengan secara makna. Jadi, kajian kita pada hari ini membahas tentang periwayatan hadis. Hadis tetap diriwayatkan, cuma pada masa Abu Bakar dan Umar itu, Umar menekankan untuk penyebaran Al-Quran dan bacaan-bacaan yang baik dari ayat-ayat Al-Quran. Penyebarannya itu sesuai dengan teks yang diterima oleh para sahabat dari Rasulullah, dan Rasulullah menerima lafal itu sesuai dengan lafal dari Jibril. Jibril menerima itu sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hadis diriwayatkan oleh sahabat boleh jadi sesuai lafalnya, kemudian juga boleh jadi hanya sesuai dengan isinya. Boleh jadi lafalnya berbeda yang digunakan oleh para sahabat untuk menyampaikan itu. Itu Nadia, sebagai pengantar kajian kita pada hari ini. Sudah kangen semua rasanya. Baik, terima kasih Ayahanda atas pengantarnya hari ini, luar biasa, dapat ilmu baru dari Ayahanda. Tadi demikian Bapak Ibu pengantar dari Ayahanda tentang hadis di masa para sahabat, khususnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan tadi ada perbedaan cara periwayatan Al-Quran dan hadis ya Ayahanda. Kalau Al-Quran itu harus tekstual, tidak boleh berbeda dari sisi apapun, dan kemudian kalau hadis boleh maknawinya saja ya waktu itu. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kita bisa menambah ilmu atau insight dari Bapak Ibu semua dengan menggali melalui pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Insya Allah 15 menit kita punya waktu. Dan disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan ayahanda kita. Di sini ada banyak jamaah kita ayahanda, ada Pak Agus, ada Mbak Dini, Pak Edomi tentunya juga, dan juga ada Pak Fuad, Bunda Ida, Pak Idris, Bu Rahimah, Kak Sela, dan Tirgiawan Azari, Bapak Tirgiawan ya. Baik, disilakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan ayahanda kita. Tentu udah lama nih, udah kangen sama ayahanda kita. Dan kemarin sempat ketemu dengan Pak Edomi juga di UI, Alhamdulillah. Baik, disilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berdiskusi dengan ayahanda kita. Pak Idris mungkin. Pak Idris, ini betul yang disampaikan ayahanda nih. Iya, Calon, ya Bapak calon rektor. dan kita semua ya, Alhamdulillah. beri kekuatan, kesehatan terus menerus. Ya, Ini Alhamdulillah. menarik. Tentu kita semua mengharapkan doa dari ayahanda kita, Prof. Ahmad Kibraya, karena memang kita sebagai manusia kadang-kadang lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Nanti barangkali kita diberikan ilmu bagaimana cara supaya hafalan kita ini kuat. Rupanya usia kita sudah tambah, ternyata semakin bertambah juga lupa kita rupanya. Nah, gimana caranya, triknya ayahanda supaya daya ingat kita selalu kuat sebagaimana para periwayat-periwayat hadis. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini agak di luar konteks barangkali, tapi masih sejalan dengan hadis. Rasul ketika meninggal, tapi yang paling didahulukan adalah penggantinya dulu. Mengapa tidak dimakamkan dulu ayahanda? Baginda Rasul sesudah itu baru kita persoalkan urusan duniawi. Tapi justru yang dipersoalkan urusan pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sesudah itu baru dimakamkan Rasul. Mengapa bukan dimakamkan dulu? Bukankah pemakaman jauh lebih utama dan lebih penting daripada pengganti baginda Rasul? Nah, ini riwayat ini menarik dalam sebuah sejarah dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Itu barangkali ayahanda. Luar biasa Pak Idris.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ayahanda satu dulu ya. Kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin Ya, bertanya, satu dulu. ya, raise aja. Disilahkan, Pak Ayahanda. Baik. Uh, doa agar kita uh, menghafal sesuatu. Iya. Saya biasanya membaca begini. Kalau temannya mau catat, silakan. Mau Ayahanda. Ayah saya dari dahulu eh, eh, mengajarkan doa yang berbeda saya lihat dengan orang lain. Kalau kita biasanya berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa yang biasa kita baca. Tapi ayah saya itu mengajarkan doa menurut saya yang lain daripada itu. Doa yang beliau diajarkan saya waktu kecil itu, saya masih hafal betul. Subhanallahi adada ain, adada ma kutiba wa ma yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Saya ulangi, subhanallahi adada ma kutiba wa ma yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Itu doa yang diajarkan oleh ayah saya. Kalau yang lain tadi itu Rabbi Zidni Ilma Wajukni Fahma itu kan diajarkan oleh guru-guru kita. Beberapa hari lalu saya mendapatkan doa yang baru dari Profesor Agil Husain Al-Munawwar. Ketika beliau berada di Darul Quran, ditanya oleh kawan-kawan itu termasuk Ustaz Mansur. Ustaz, kira-kira apa doa mudah agar nanti mudah menghafalkan sesuatu? Nah, nanti saya kirimkan doa itu karena saya sudah catat ketika itu. Saya sudah catat betul. Sudah catat di doa-doa saya, di buku-buku doa saya di dalam komputer. Antara lain beliau mengatakan begini. Allahumma inni as'aluka hifzal mursalin wa fahman nabiyyin ya wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahim. Jadi kata beliau ketika itu, doa ini saya terima dari kakek saya, kemudian kakek saya itu terima dari ayahnya. Jadi ini doa turun-temurun. Pak Prof. Agil itu kita tahu kawan-kawan, hafal nama penulis, hafal nama ulama itu tidak ada salahnya. Hafal tahun-tahun kelahiran ulama yang dulu-dulu, tidak ada salahnya itu. Luar biasa hafalan itu. Nanti saya kirimkan, ada lagi satu doa. Apalagi nanti saya kirimkan anunya. Saya sudah catat. Nah, itu kalau mengenai itu. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan kedua adalah bagaimana bisa pada masa meninggalnya Rasul itu, ketika Rasul meninggal dunia, itu terjadi pertemuan di Bani Sa'adah. Pertemuan di Bani Sa'adah di Madinah, mereka membicarakan tentang pengganti Rasulullah. Ya. Jadi ada sahabat yang berada di Saqifah Bani Sa'adah itu, kemudian ada sebagian mereka yang ada di rumah Rasulullah
pada saat bertakziah ketika Rasulullah baru meninggal dunia. Datanglah berita kepada mereka bahwa sekelompok kaum muhajirin sama kaum ansar itu mengadakan pertemuan membicarakan persoalan besar siapa pengganti Nabi. Itu bisa dibayangkan kawan-kawan, Rasulullah itu dimakamkan 3 hari kemudian. Para sahabat ketika itu membicarakan persoalan politik yang berkaitan dengan pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada dalam diskusi tentang pemilihan itu sangat seru. Di Saqifah Bani Sa'adah itu sangat seru. Semua orang mau menjadi khalifah pertama. Bayangkan 3 hari dibicarakan itu tidak tuntas. 2 hari, hari ketiga terakhir itu karena sudah buntu persoalan siapa yang layak menjadi ini. Saya baca sejarahnya itu ada seorang yang dituakan di situ berbicara. Itu hebat itu. Dia menyampaikan begini, Tris. Iya, ya. Saya mau tanya di antara kalian itu, mereka sudah hadir. Muhajir dan Ansor sudah hadir semua di situ. Ya. Di hari pertama, kedua ribut. Ada yang ini yang mau jadi khalifah, ada yang ini. Seorang yang dituakan itu saya kira menurut saya dikasih ilham oleh Allah kepadanya. Dia bertanya, saya mau tanya kepada kalian. Siapa yang mendampingi Rasulullah ketika pergi ke Gua Thur? Gua Thur itu tempat Nabi bersembunyi dalam rangka berhijrah meninggalkan kota Madinah. Saya mau tanya kalian, siapa yang mendampingi Rasulullah untuk bersembunyi di Gua Thur? Ya tentu mereka tahu semua, Abu Bakar ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, siapa yang mendampingi Rasulullah dari Gua Thur menuju Madinah? Siapa? Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam sholat ketika Rasulullah di akhir hidupnya itu tidak mampu lagi memimpin sholat? Siapa? Semuanya sepakat yang menggantikan beliau ketika itu adalah Abu Bakar. Karena itu kalian tidak berhak untuk menjadi khalifah. Yang berhak menjadi khalifah itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Selesailah urusan Pak Idris. Mereka setuju Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Kalau kita lihat dari sisi ini, Nadia, coba lihat. Rasulullah meninggal dan dimakamkan 3 hari setelah beliau meninggal. Gara-gara para sahabat, kaum muhajirin dan ansor itu mempersoalkan siapa pengganti Nabi yang pertama. Soal pengganti Nabi itu soal suksesi, Nadia. Suksesi itu ada kaitannya dengan politik. Coba. Coba Nadia, kemana itu? Nah ini kawan-kawan sekalian, persoalan politik coba menyebabkan Rasulullah tertunda pemakamannya 3 hari. Itu jawabannya, Idris. Jadi Siapa ya? para sahabat maksudnya tidak memperdulikan Rasulullah, tidak. Karena ada persoalan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kehidupan mereka selanjutnya itu. Siapa yang menjadi pemimpin mereka setelah Rasulullah meninggal. Hanya sampai kepada keputusan Abu Bakar yang disepakati memenuhi syarat untuk itu. Jadi apa yang kita lihat situ adalah syarat yang ditentukan oleh mereka sehingga mereka setuju syarat. Karena itulah Idris maka tidak heran dalam pemilihan apapun termasuk pemilihan rektor ada syarat yang harus dimiliki. Terpenuhi nggak syarat-syarat itu? Iya, sama halnya Nadia kalau mau jadi anggota DPR terpenuhi syarat nggak? Dia terpenuhi nggak boleh.
Nah, itu dalam suksesi begitu. Itu Nadia, kita lari ke politik ya. Iya ya, Anda. Ya, silakan. Mungkin tinggal beberapa menit lagi karena saya mau ke Ciputat ini ada menguji ada mengajar ini jam 8. Oh, iya baik Ayanda. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin langsung aja ya Anda Oke. closing statement dari Ayahanda dan mohon motivasinya untuk kita yang sedang belajar, kita yang Oke. sedang berjuang. Terima kasih Ayahanda, disilakan. Baik. Kesimpulan dari kajian kita pada hari ini adalah pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, sahabat kurang menyebarkan hadis. Karena apa? Penekanannya pada waktu itu rupanya para sahabat harus menyelidiki dulu hadis yang mereka terima dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, mereka harus menyebarkan terlebih dulu Al-Quran ke pelosok-pelosok kampung, ke pelosok-pelosok kota. Itu penekanannya. Sehingga ketika itu periwayatan hadis tidak disebarkan secara luas. Karena Umar selalu berpesan kepada para sahabat yang ditugaskan ke luar kota agar menyebarkan terlebih dahulu Al-Quran. Hadis itu jangan. Satu. Yang kedua, periwayatan hadis itu dilakukan dengan dua cara. Ada secara tekstual, tekstual itu sesuai dengan teks yang diterima dari Nabi. Kemudian yang kedua, ada yang secara maknawi. Secara maknawi itu para sahabat tidak sengaja membuat seperti itu, tapi karena hafalan mereka yang tidak kuat, yang penting kira-kira dari sisi isi dan konteksnya itu yang penting disampaikan oleh mereka. Sehingga periwayatan hadis dengan dua cara, secara lafzi dan secara maknawi. Itu yang saya bisa sampaikan. Insya Allah ingatkan saya nanti saya kirimkan doa itu untuk kita semua. Doa dari Pak Agil saya kirimkan. Doa dari ayah saya kirimkan. Doa dari, saya kira doa Rabbi Zidni Ilma Warjukna Fahma itu biasa itu. Saya kira itu disampaikan Siap, ya. pada kesempatan ini. Insya Allah hari Selasa depan tanggal berapa Nadia? Selasa depan, Ayah kan berangkat nanti tanggal 19 kan? Oh iya, saya berangkat Tanggal hari 20 Senin. ya, ada. Mm-mm. Saya berangkat nanti hari Senin. Iya, Saya lihat dulu. saya Juni, ke Juli. 19, 20, Ayah sudah di sana. Rabu itu Juli itu tanggal 19 Nadia. Masih kayaknya hari Selasa itu tanggal 18. Oh, Semoga masih bisa. Ayah naik haji nanti tanggal 19, pulang tanggal 6 Juli. Masih ada waktu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Selasa itu tanggal 20 Ayah Anda. Hah? Selasa itu tanggal 20. 19 Ayah Anda sudah berangkat hari Senin. Oh, ini Betul, Prof. Selasa tanggal 20. oh, kok kalender yang saya pakai ini kalender apa ini? Juni ya. Oh iya, Juni. saya salah lihat rupanya. Yang saya lihat tadi Juli. Ternyata Juni itu saya sudah berangkat. Jadi nanti kita mungkin free-nya kita itu mudah-mudahan saja bisa di Saudi saya bisa menyampaikan Baik, itu. insya Allah. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Prof. Adi Mabrur, Oke. panggil kami Pak Prof. Oke, tanggal 20 saya betul sudah berangkat. Masya Allah. Tanggal 27 ada di Madinah. Tanggal, saya hanya 4 hari di Madinah. 20, 21, 22. 23 itu sudah ke Mekah. Kemudian 28 sudah wukuf di Arafah. 29 tawaf ifadah dan sa'i, insya Allah. Insya Allah ya Anda. Panggil ayah Anda. Mudah-mudahan bisa juga. Oke. Baik. Saya Nadia dipanggil juga oleh Maktur. Ustaz, bergabung nggak tahun ini untuk haji? Mau bergabung, mau. Jadi saya dipanggil aja oleh Maktur. Alhamdulillah. Doanya apa tuh Pak Prof? Supaya sering-sering haji. Nanti saya kasih tahu doanya, ada doanya. Itu dia. Iya.
Baik, Ayahanda mohon izin boleh dia tutup. Kita akhiri dulu. Tutup dulu, tutup Baik, dulu, tutup Syukran dulu. atas ilmunya, syukran Mbak Dia. Tutup dulu Nadia. Baik. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian kajian kita di hari ini, Selasa 13 Juni 2023, dengan tema hadis di masa para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Terima kasih kepada Ayahanda atas ilmu serta doa belajar baru yang kita dapat hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Anda Bapak Ya, Ibu. oke. Terima kasih, Sekira itu Prof. Sehat terus, Prof. kawan-kawan sehat, doakan.